Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, bertemu kembali kita di dalam rehat renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara yang bisa saudara saksikan, bisa saudara nikmati setiap akhir pekan. Saudara terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami renungkan ini Tuhan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan yang menyegarkan jiwa kami, dan boleh senantiasa menumbuhkan iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, juga urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan hari ini. Kiranya hikmat dari Allah, kiranya tuntunan Roh Kudus menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, beracaralah ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini saya beri judul Karena Iman. Ya, saudara, karena iman itu kita bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara, bacaan renungan kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-30. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara terkasih dalam Kristus, Ibrani 11 berbicara mengenai iman. Setelah memperkenalkan hidup beriman sebagai pokok dalam nasihatnya yang terakhir, dan setelah menjelaskan berbagai unsur dan lawan dari hidup beriman, kalau kita baca lengkap, penulis kini melengkapi uraiannya dengan teladan dari sejumlah orang yang menjalani hidup beriman itu. Banyak kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mereka mampu membuktikan bahwa iman itu dapat mengubah sesuatu hal yang mungkin mustahil secara manusia itu menjadi suatu hal yang nyata, yang tidak mustahil lagi. Salah satunya adalah kisah keruntuhan tembok Yeriko yang terkenal, yang merupakan wujud dari hasil iman Yosua dan Bani Israel yang kita baca pada pagi hari ini. Dengan jelas dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Saudara terkasih, hari ini kita belajar dari peristiwa keruntuhan tembok Yeriko ini. Peristiwa yang sungguh sangat menarik, saudara, di mana tembok Yeriko ini itu runtuh bukan karena perang, bukan karena dinamit, bukan karena bom, ya, bukan karena mungkin dihancurkan dengan sesuatu, saudara. Tetapi tembok Yeriko ini dikatakan dengan jelas runtuh karena iman orang Israel waktu itu, saudara. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata karena iman ini itu berasal dari kata pistei, yaitu artinya adalah kepercayaan yang penuh, atau dikatakan iman, saudara. Jadi tembok Yeriko ini, melalui keruntuhan tembok Yeriko ini, kita bisa lihat pelajaran yang luar biasa, yaitu di mana Tuhan itu sedang mengadakan perkara yang luar biasa, yang di luar pikiran manusia, yang di luar penalaran secara umum, yang bisa dikatakan secara manusia itu tidak logis. Mana ada kita meruntuhkan suatu bangunan, kita menaklukkan suatu kota itu tidak dengan perang, tidak dengan bahan peledak, ya, tidak dengan mungkin alat-alat berat, ya, tapi dengan iman saja, saudara. Bangsa Israel waktu itu hanya disuruh mengelilingi tembok ini. Ya, mereka disuruh mengelilingi tembok ini sampai hari ke-7 mereka harus bersorak-sorai dan runtuhlah tembok itu. Ini adalah suatu hal yang menggelikan secara manusia. Mana ada orang perang itu cuma suruh muter-muter lalu bersorak lalu mereka menang. Tapi inilah, saudara, Tuhan kita.
Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengerjakan suatu hal yang di luar penalaran kita, yang di luar kemampuan kita, karena kita punya Tuhan yang tak terbatas, saudara. Bangsa Israel menggenapi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka mau taat, ya, mereka hidup oleh iman. Iman itu dikatakan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bangsa Israel menerima firman Tuhan melalui Yosua bahwa kota Yeriko akan diserahkan kepada mereka. Kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi tembok itu. Ya, bangsa Israel di sini mereka mau menghidupi iman itu. Mereka menghidupi iman yang sudah dikatakan oleh Tuhan itu. Firman Tuhan itu mereka terima sebagai iman di dalam kehidupannya. Mereka lantas dikatakan menaati dan mereka mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Dan hari ke-7 mereka melakukan sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu mereka bersorak-sorai dan tembok itu benar-benar runtuh, saudara. Dari peristiwa tembok Yeriko ini kita bisa belajar hal yang luar biasa, saudara, mengenai iman. Bahwa iman itu bisa mengubah suatu hal yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil. Mustahil kita menaklukkan sebuah kota, menghancurkan sebuah tembok hanya dengan iman. Tapi kita bisa lihat bangsa Israel membuktikan bahwa tiada yang mustahil bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Mereka menghidupi iman mereka dan mereka menerima janji Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Jikalau saat ini kita mungkin merasa ada tembok-tembok besar di dalam kehidupan kita yang menghalangi kita, yang menjadi pergumulan kita, mari kita hidup seperti bangsa Israel. Kita hidup oleh iman kita. Kita mau menghancurkan tembok-tembok itu dengan iman kita kepada Tuhan. Berserah penuhlah kepada Tuhan. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Dan mintalah rema kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari kehendaknya. Lakukan apa yang Tuhan katakan bagi saudara. Maka percayalah bahwa tembok-tembok itu akan diruntuhkan. Sama seperti bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Dengan iman yang kuat di dalam Tuhan, kita percaya, kita pasti bisa meruntuhkan tembok-tembok pergumulan kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, saudara. Tiada yang mustahil bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan dan mau menaati apa kata Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini kiranya setiap kita boleh belajar dari bangsa Israel ini. Kita mau menguatkan iman kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga iman kita boleh ditumbuhkan setiap hari, sehingga setiap tembok-tembok pergumulan dalam hidup kita itu bisa kita hadapi, bisa kita hancurkan, dan kita bisa keluar sebagai umat pemenang Tuhan. Kita bisa hidup dalam setiap janji-janji Tuhan. Kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kasih Tuhan boleh kita rasakan nyata dalam kehidupan kita. Tetaplah kuat imanmu, jangan goyah, dan percayalah bahwa setiap masa depanmu itu ada harapan. Dan Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam setiap kehidupan saudara. Jangan lemah imanmu, tapi tetap kuatkanlah imanmu. Karena dengan iman yang kuat, iman yang teguh kepada Tuhan, kita dapat mengubah kemustahilan menjadi suatu hal yang tidak mustahil. Mukjizat Tuhan itu masih ada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini karena kami boleh diingatkan melalui renungan singkat ini bahwa melalui iman itu tidak ada yang mustahil lagi, ya Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, oleh karena iman maka kami bisa beroleh janji-janji-Mu. Oleh karena iman maka kami boleh menerobos kemustahilan dalam hidup kami menjadi hal yang tidak mustahil, ya Tuhan. Dan kami percaya karena iman kami boleh memperoleh keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan yang sedang dihadapi umat-Mu saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan setiap mereka sehingga mereka bisa hidup oleh karena iman percaya mereka kepadamu, dan mereka akan menerima kemenangan demi kemenangan, dan mereka akan hidup oleh janji yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti renungan rehat pada hari ini, dan jangan lupa kami mengundang Bapak Ibu untuk besok bisa mengikuti ibadah live streaming yang diadakan oleh Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara pada pukul 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara.